Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya berbicara tentang keutamaan Kristus atau keunggulan Kristus. Mengapa kita mengutamakan Kristus? Mengapa kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, sebagai tujuan utama kehidupan kita? Tentu itu punya alasan yang alkitabiah. Karena kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan, maka karena itu kita harus melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pertama, kalau kita baca Kolose 1 ayat 15-17, di sana disebutkan, Kolose 1 ayat 15-17, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya, bagian ini menunjukkan tentang kedudukan Kristus yang lebih utama dari segala ciptaan, lebih utama dari segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena apa? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia memiliki kedudukan tertinggi di sorga maupun di bumi. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Jadi tidak benar kalau disebutkan Yesus sebagai ciptaan. Tetapi Dia adalah pencipta. Dia patut menjadi pusat hidup kita. Dia menjadi Tuhan. Dia menjadi teladan. Bahkan menjadi tujuan atas seluruh kehidupan kita. Yang kedua, dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagian ini bicara tentang penebusan Kristus. Dikatakan bahwa kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Dibayar dengan apa? Dibayar dengan darah Kristus. Penebusan Kristus yang membuat kita mengalami yang namanya pengampunan, mengalami yang namanya pengudusan, sehingga kita menjadi milik Kristus. Karena itu kita harus hidup memuliakan Dia dengan seluruh hidup kita. Hidup kita sangat berharga. Hidup kita sangat mahal karena ditebus oleh Kristus Sang Penebus. Karena itu jangan menjadikan hidup kita sia-sia. Paulus memberitahu kita bahwa hidup yang paling berharga adalah hidup memuliakan Tuhan, hidup bertumbuh makin menyerupai Dia dan berkenan kepadanya. Dan bagian yang ketiga, Filipi 2 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan bagian yang ketiga ini bicara tentang kedaulatan Kristus. Disebutkan Allah sangat meninggikan Yesus yang telah mengosongkan dirinya dari status anak Allah yang maha tinggi menjadi manusia atau menjadi hamba yang taat sampai mati di kayu salib dalam rangka menggenapi rencana penyelamatan Allah atas manusia. Karena itu disebutkan Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Pada saat kedatangannya kembali, disebutkan segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan,
dan penuh dengan kedaulatan, penuh dengan kemuliaan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu melalui ayat-ayat ini kita mendapatkan sebuah pemahaman, bahkan juga sebuah penegasan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah penebus, bahwa Dia memiliki kedaulatan tertinggi atas surga, atas bumi, bahkan atas segala sesuatu yang ada di bawah bumi. Nah, luar biasa. Tentu kita tidak perlu menunggu sampai kedatangannya kembali baru kita sungguh-sungguh percaya. Tetapi saat ini ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, membukakan mata rohani kita, kita bersyukur dan kita mau berkata, betul, Yesus itu adalah Tuhan, Dia penebusku. Karena itu aku taat kepada Dia, aku percaya kepada Dia, aku mau menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya atas kehidupan saya. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk tetap mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah pencipta, Dia adalah penebus, tapi Dia adalah pribadi yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena segala ciptaan akan tunduk, akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan menyembah kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk percaya dan terus hidup di dalam firman-Nya. Tuhan memberkati. Amin.